Wan, yuk. Ya bang, hati-hati. Wan, kamu belum siap-siap? Nanti terlambat loh. Hari ini kamu kuliah kan? Bu, Wan nggak kuliah soalnya dosennya lagi cuti. Jadi kuliahnya libur. Kamu bohong ya sama ibu? Ibu tahu kamu bohong sama ibu. Cerita kenapa? Iya bu, Wawan cuti. Wawan mau bantu ibu kerja cari uang. Wawan nggak tega kalau ibu kerja sendirian. Wawan, ibu ikhlas. Ini semua ibadah buat ibu. Lagi pula kan tiap malam kamu sekarang udah kerja di kafe. Buat apa lagi kamu cuti? Iya bu. Berangkat ya? Ya. Oke mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Ken, bukunya udah dibawa semua. Nanti kayak kemarin lagi, PR-nya nggak dibawa, ntar kamu dihukum. Insya Allah udah semua kok bu, aman. Dadah. Kerja part-time di kafe kurang bu. Wawan maunya kerja full 1 hari. Lagian Andri sama Niken kan butuh biaya sekolah yang banyak. Wawan nggak tega kalau ibu kerja sendirian. Tapi Wan, Bu, Andri berangkat dulu ya bu, udah telat nih. iya. Mas, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lah bu. Wawan tahu bu apa yang harus Wawan lakukan. Lagian ya bu, keluarga kita hidup susah kayak gini, itu semua gara-gara bapak. Laki-laki yang nggak bertanggung jawab, ninggalin ibu bertahun-tahun. Ibu kerja banting tulang sendiri demi anak-anak bu. Wawan nggak akan pernah maafin dia bu. Ya Allah, tolong bukakan pintu hati anakku. Jangan sampai dia menyimpan dendam pada bapaknya sendiri. Wawan cuti. Wawan mau bantu ibu kerja cari uang. Lagian ya bu, keluarga kita hidup susah kayak gini, itu semua gara-gara bapak. Laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Bu Aminah. Tenang ya, Dek. Mas janji akan selalu kasih kabar. Kamu harus kuat. Ini semua demi masa depan kita dan anak-anak kita. Mungkin kita memang berpisah jauh. Tapi Mas janji hati Mas akan selalu dekat. Ingat, Dek. Walau apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa memisahkan ikatan keluarga kita. Mas. Aminah. Iya bang. Aminah,
Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Bisa kan? Ada apa ya Bang? Kok sepertinya serius banget? Begini Aminah. Ini sebelumnya saya minta maaf sama kamu. Minta maaf Bang. Saya nggak merasa Abang punya salah sama saya. Ya, memang secara langsung saya tidak punya salah sama kamu. Tapi adik saya yang melakukannya. Saya malu punya adik seperti dia. Astagfirullahaladzim Bang. Jangan bicara seperti itu. Saya benar-benar ikhlas jadi istri Mas Narto. Saya bahagia Bang. Mas Narto itu orang yang baik, perhatian. Udahlah Aminah. Kamu itu jangan selalu menutupi kekecewaan dan kesedihan kamu. Saya tahu semuanya. Si Narto itu sudah menelantarkan kamu dan ketiga anak kamu sudah 10 tahun. 10 tahun gak ada kabar berita. Saya tahu betapa kerasnya perjuangan kamu, Aminah. Kamu setiap hari banting tulang kan? Benar kan? Tapi saya benar-benar ikhlas Bang. Lagi pula, saya nggak sendirian. Sedikit-sedikit Wawan bantu saya. Jadi sama sekali saya tidak pernah merasa keberatan. Tapi meskipun begitu, saya tetap merasa prihatin, Aminah. Saya kasihan sama kamu. Adik saya betul-betul pengecut dan tidak bertanggung jawab. Maaf Bang, bukannya saya lancang atau tidak sopan. Tapi orang yang Abang hina itu adik Abang dan masih suami saya. Jujur, saya merasa sakit hati Bang. Tapi Aminah, Sinar Tolong Bang, jangan hina suami saya lagi di depan saya. Aminah, sebetulnya saya hanya ingin menyarankan sama kamu untuk kamu punya suami lagi. Tidak apa-apa. Saya sebagai abang yang tidak apa-apa. Cukup Bang. Saya tahu niat baik Abang. Tapi kali ini Abang berlebihan. Karena Abang sudah mencampuri urusan keluarga saya. Baik. Kalau sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi, saya pamit. Assalamualaikum. Ya, halo, Pak Danu. Ya, bagaimana Pak? Gatot, gimana belahan jiwaku? Apakah dia dalam keadaan baik-baik saja? Baik Pak, baik Pak, baik. Bapak tenang saja. Bapak tidak usah khawatir Pak. Sebentar lagi saya pastikan kalau Aminah bakal menjadi seorang janda. Dan setelah semuanya selesai, beres, Bapak bisa langsung menikahinya Pak. Bagus, bagus. Saya sangat senang sekali mendengar berita ini. Oh ya, lanjutkan tugasmu. Saya tunggu berita baik lagi, ya? Baik Pak, Pak, mohon maaf sebentar Pak. Ini Pak, aduh, saya lagi butuh sedikit uang nih Pak. Tidak masalah. Kamu mau dikirim uang berapa? Nanti saya transfer. 5 juta? Gimana, cukup? 5 juta? Cukup Pak, cukup Pak. Ya, cukup Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Cukup Pak, terima kasih, ya. Bang, Kamu jangan suuzon sama saya. Saya tuh datang ke sini bukan untuk menjelek-jelekan Narto. Justru sebaliknya,
Saya datang ke sini mau minta maaf soal kejadian tadi siang. Gak apa-apa kok Bang. Saya ngerti niat baik Abang. Aminah, kamu tuh dari dulu gak berubah. Selalu baik dan selalu berbesar hati. Beruntung laki-laki yang sudah jadi suami kamu. Tapi sayang, si Narto malah menyia-nyiakan kamu. Apa Bang? Maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Maksud saya, tolong kamu pikirkan saran saya yang tadi siang itu. Itulah Aminah, saran supaya kamu menikah lagi. Mendapatkan figur seorang bapak yang bisa menafkahi dan melindungi anak-anak kamu, Aminah. Gak. Niken gak mau punya bapak tiri. Niken mau bapak Niken yang asli. Niken mau bicara apa ya? Pokoknya Niken gak mau punya bapak tiri. Niken mau bapak Niken yang asli. Om Gata jahat, Om Gata jahat. Udah Niken, udah. Bang, lebih baik Abang pulang. Niken sepertinya gak suka. Iya. Tapi tolong saran saya. Ini semua untuk menyelamatkan keluarga kamu. No, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Andri, jangan pergi dulu nak. Kita doain Bapak dulu yuk. Supaya Bapak selalu dalam lindungan Allah. Supaya Bapak cepat kembali dan bisa kumpul lagi sama kita. Ya Allah, hamba yakin dan percaya bahwa rezeki, jodoh dan mati adalah takdir-Mu. Semuanya adalah rahasia atas kuasa-Mu. Jika memang Mas Narto adalah jodohku, tolong pertemukan kami ya Allah. Kembalikan Mas Narto. Izinkan kami bertemu dan berkumpul seperti dulu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, makan yuk. Mau mandi aja. Wawan, Ya Bu. ini buatkan teh untuk kamu. Kamu minum ya. Ya Bu. Ada apa Bu? Ibu mau berterima kasih sama kamu, nak. Kamu sudah banyak berkorban untuk ibu dan adik-adik kamu. Ibu nggak tahu harus ngomong apa. Sejak bapak kamu sudah tidak lagi mengirimkan uang, kamu bekerja untuk membantu ibu, banting tulang, sampai kamu mengorbankan sekolah kamu. Ibu nggak tahu lagi harus bicara apa. Ibu hanya bisa bilang terima kasih.
seperti itu. Wawan ini ikhlas ngelakuinnya demi ibu. Kalau bapak kamu ada, kamu nggak harus mengorbankan sekolah kamu. Kamu nggak akan seperti ini, nak. Bu, ibu jangan ngomong bapak depan Wawan ya, Bu. Wawan anggap sosok bapak itu udah nggak ada. Udah mati. Wawan ikhlas kok, Bu, kalaupun Wawan harus berhenti kuliah. Wawan akan jaga ibu dan adik-adik. Dan Wawan janji, Bu. Wawan janji sama ibu. Wawan gak akan ngecewain ibu. Seperti apa yang Bapak lakuin ke kita. Gak akan. Wawan sayang banget sama ibu. Apapun akan Wawan lakukan untuk ibu dan adik-adik. Wawan gak akan biarin ada orang nyakitin ibu, termasuk Bapak. Tuh sebel banget, Bu, sama Aminah, tukang jamu itu. Sok laku, sok kecantikan banget. Untungnya dia nggak gangguin suami saya. Ya, laki gue juga begitu. Pagi-pagi udah nungguin aja dia. Mau beli jamu katanya. Padahal mah modus. Tujuan utama sih godain si Aminah. Ya wajar, Bu. Namanya juga perempuan. Kalau sudah lama tidak disentuh laki-laki ya begitu. Sukanya digodain. Gatel, Bu. Maunya digaruk. Ya nggak, Bu? Iya, bener. Dasar ibu-ibu kurang kerjaan. Saya cuma ngomongin orang doang. Pada inget dosa kali. What? Enggak, Tot. Dari mana, Om? Kok banyak banget belanjaannya? Biasa habis jalan belanja ya diajak teman. Kamu saya perhatikan kok mukanya emosi banget. Kenapa? Gimana saya nggak emosi, Om? Masa tetangga ngomongin ibu yang enggak? Katanya ibu ganjen lah, tukang gangguin suami orang. Ya pokoknya banyak lah. Ini nih yang saya khawatirkan nih. Yang namanya perempuan itu pasti rentan sama yang namanya fitnah kalau dia tidak ada suami. Ya seperti ibu kamu itu. Makanya disarankan ibu kamu itu menikah lagi, punya suami baru, biar terbebas dari fitnah. Iya juga sih, Om. Tapi kira-kira siapa yang mau jadi suaminya ibu? Ini barusan saya ketemu sama orangnya. Calon suami ibu kamu. Orangnya baik. Dia seorang Buddha. Wah, hartanya banyak. Tabungannya di mana-mana. Saya yakin kalau ibu kamu menikah sama dia, kehidupan keluarga kalian 180 derajat akan berubah. Akan bahagia. Iya, iya. Bu mau beli, Bu. Aminah, mau beli apa? Mau beli obat rival, Pak. Oh, iya, iya. Subhanallah, Aminah. Makin cantik aja. Beda banget sama istri ayah. Subhanallah. Lagi bisa aja. Iya, obat nih. Iya. Berapa ya, Pak? Cuman gini doang, gratis buat Aminah ini. Jangan gitu, Pak. Saya kan gak enak. Nggak apa-apa. Ada kan cuma obat doang buat Aminah mah bener deh, gratis aja. Jangan, Pak. Berapa ini, Pak? Gimana nih? Udah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Orang cantik ini mesti bayar-bayar juga, gitu doang. Dasar lo bandar tua, mungkin tua, mungkin jadi. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim, Umi. Ini perempuan nggak punya malu. Udah Umi, jangan teriak-teriak. Malu dengan orang.
Lagian bukan Aminah yang salah, Babe yang salah. Dasar tuh perempuan gatal nggak tahu malu tuh ya. Dasar lu ya. Babe. Bu, Masuk, Wan. Bu. Wawan udah tahu Bu kejadian tadi siang, Bu. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah lupain aja. Bu, ini nggak bisa dibiarin, Bu. Orang-orang selalu berpikiran negatif sama Ibu. Wawan, Cukup, Wan. Nggak usah diperpanjang lagi. Ibu ikhlas kok. Bu. Lebih baik Ibu menikah lagi, Bu. Biar orang-orang nggak selalu berpikiran negatif, Bu. Astagfirullahaladzim, Wan. Nggak semudah itu. Bu, perempuan bersuami itu lebih terjaga kehormatannya. Jadi kamu pikir ibu nggak punya suami? Bapak kamu itu suami ibu, Wawan. Dia yang menjaga kehormatan ibu. Bu, sadar, Bu. Lelaki seperti itu nggak pantas menyandang status suami. Dia udah menelantarkan ibu dan anak-anaknya. Dia laki-laki pengecut, nggak berguna, Bu. Ibu sadar, Bu. Cukup, Wan. Nggak ada yang boleh menghina suami ibu. Bertahun-tahun ibu menjaga kehormatan dan kesetiaan ibu sama dia. Dan ibu nggak rela satu orang pun menghina atau mencaci dia. Termasuk kamu, anak ibu. Dan yang perlu kamu ingat, kamu tetap anaknya. Dan dia tetap bapak kamu. Enggak, Bu. Ibu nggak pernah membela aku. Aku yang membantu ibu untuk mencari uang. Dan aku berani melakukan apa saja untuk membela ibu dan adik-adik. Tapi ibu tetap saja memikirkan lelaki itu. Lelaki yang gak berguna dan sudah menelantarkan ibu dan anak-anaknya. Kenapa, Bu? Cukup, Mas. Ibu. Jangan bentak-bentak ibu aku lagi. Kalau Mas Wawan udah nggak bisa menafkahi dan menjaga keluarga kita, biar Andri, Mas. Biar Andri yang melakukan semuanya. Kamu udah berani ngomong kayak gitu? Berani kamu? Kamu tahu siapa yang biayai sekolah kamu? Siapa yang membela kamu saat kamu dikeroyok oleh teman-teman sekolah kamu? Dan siapa yang hampir mati gara-gara membela kamu? Kamu tahu siapa yang membayar biaya rumah sakit saat kamu sakit? Aku melakukan itu bertahun-tahun. Aku berperan sebagai bapak. Bahkan aku pernah menjadi kuli dan buruh. Itu demi kalian semua. Oke, Mas. Andri hargai semua yang udah Mas Wawan lakukan. Tapi sebagai seorang anak melihat ibunya dibentak-bentak, aku nggak bisa terima, Mas. Lebih baik kita selesaikan. Berani dong. Sip. Wawan! Andri! Pukul! Jangan diem aja. Wawan! Andri! Apa apaan sih kalian?
Jadi bagaimana tentang kegiatan masjid kita, Pak? Ya, nanti kita bicarakan lagi, Ustaz. Kita lanjut tidur. Saya terus aja, Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih ya. Astagfirullahaladzim. Wan, ayo sholat subuh. Ada Im. Sepertinya kamu lagi ada masalah. Iya, Pak. Kamu bisa cerita sama saya. Kamu ini yang lagi ada masalah apa? Saya bertengkar sama ibu saya, Pak Daim. Astagfirullahaladzim. Saya merasa nggak dihargain di rumah. Padahal saya sudah bekerja banting tulang mati-matian untuk membela mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah mengharapkan laki-laki pengecut itu kembali lagi bersama kita. Yang lebih parahnya, ibu berjanji kalau ibu nggak akan nikah lagi apapun yang terjadi. Ya, saya paham banget masalah kamu, Wan. Tapi kamu harus ingat, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Itu Allah menjelaskan, hai orang-orang beriman, janganlah kau menghilangkan sedekah pahalamu dengan engkau menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya hanya untuk karena pamer. Itu artinya, Wan, di dalam seseorang itu terdapat penyakit hati, dan penyakit hati itu namanya adalah sum'ah. Dan penyakit sum'ah itu adalah penyakit yang ingin merasa dihargai, ingin merasa dihormati sama orang-orang tentang apa yang dilakukannya. Tapi kamu harus ingat juga, amal ibadah kamu tidak akan tercatat. Tapi amal ibadahnya itu akan sia-sia. Kamu mau semua amal kebaikan kamu itu tidak akan tercatat, tidak akan ada gunanya, Wan. Pak Daim, apa yang harus saya lakukan, Pak? Kalau saran saya, Wan, kamu segera pulang. Minta maaflah dengan ibu. Kamu peluk ibu kamu, Wan. Kamu minta maaf dengan tulus sama ibu kamu. Dan rawatlah adik-adik kamu, Wan. Astagfirullahaladzim. Maafin Wawan, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya, ada apa ya? Maaf, Bu. Benar ini rumah Bu Aminah Rahati. Iya benar. Ada apa ya? Ini ada surat dari pengadilan agama Bu. Siang.
Kok gue deg-degan kayak gini nih? Nggak usah deg-degan, tenang aja Pak. Ayo mari Pak, santai aja. Pokoknya saya jamin semuanya bakal lancar. Ayo Pak. Assalamualaikum. Pak, masuk Pak. Silahkan duduk Pak, silahkan. Aminah, kamu habis nangis ya? Ngapain sih pakai nangis segala? Ayo sekarang kita semua ke depan, saya kenalkan dengan seseorang. Ini seseorang yang sangat menyenangkan. Ini urusan nanti aja. Ayo cepet. Pak, ayo. Ya, ayo. Aminah duduk sebelah sini. Baiklah, tanpa perlu berbasa-basi lagi, saya kira acara hari ini sudah bisa kita mulai. Langsung saja, saya perkenalkan. Ini namanya Pak Danu. Beliau ini seorang pengusaha sukses, kaya raya. Baik, Pak Danu, saya perkenalkan. Ini, kalau ini Bapak sudah tahu sekali ya Pak ya. Ini yang di sebelahnya yang duduk ini Pak, ini namanya Niken. Ya, dan duduk sebelah sana itu namanya Mas Andri. Ada satu lagi Pak, cuma kebetulan mungkin lagi ada kegiatan di luar. Ya. Bang, sebenarnya ada apa sih ini? Kayaknya ada yang gak beres. Tenang aja kamu Aminah, tenang. Semuanya serahin sama saya. Saya janji pokoknya acara ini akan berlangsung dengan lancar. Tenang aja. Acara apa Bang? Baiklah Pak. Saya kira sekarang sudah saatnya Pak Danu yang memperkenalkan diri. Monggo Pak. Baiklah, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Aminah, mungkin kalau Dek Aminah ingat, kita itu dulu pernah ketemu. Karena saya ini adalah pelanggan jamu Dek Aminah. Sejak dari pertama bertemu dengan Dek Aminah, saya itu sudah jatuh cinta. Cuma karena saya masih malu dan ragu, saya tidak bisa menyampaikan langsung. Maka dengan itu, saya minta perantara pertolongan teman saya, Gatot, untuk pertemuan hari ini. Tujuan saya datang ke sini hari ini tidak lain adalah untuk melamar Dek Aminah menjadi istri saya. Gimana? Terima kasih Pak untuk silaturahminya. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima lamaran Bapak. Karena saya masih sah istri orang. Apa? Katanya sudah bercerai. Gatot, gimana ini? Tenang Pak, Bapak tenang dulu ya. Kan sudah saya bilang kalau mereka ini sudah resmi bercerai. Bapak kan lihat sendiri suratnya. Di dalam surat cerai itu memang tertulis saya dan Mas Narto sudah resmi bercerai. Tapi dalam hati saya dan Mas Narto masih suami istri. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bisa menerima lamaran Bapak. Apa? Jadi saya ditolak? Gatot, gimana ini? Kata kamu Aminah mau menerima lamaran saya, tapi malah sebaliknya. Tenang Pak, kan saya juga tidak pernah bilang soal pasti diterima. Saya kan hanya bilang ke Bapak bahwa mereka sudah resmi bercerai. Betul kan saya Pak? Dasar penipu, minta darah kamu. Awas, pembalasan saya akan saya laporkan kamu ke polisi. Aminah, kamu itu perempuan yang betul-betul nggak tahu diuntung. Kurang apa Danu itu? Itu duda Aminah, duda kaya lagi. Kekayaannya si Danu itu tidak akan habis 7 turunan. Kalau kamu kawin sama dia, kehidupan kamu
penjelasan saya. Saya itu marah sama ibu kamu karena ibu kamu menolak lamarannya Pak Danu. Padahal Pak Danu ini orang kaya, Wan. Dan dia itu jatuh cinta sama ibu kamu. Wan, saya tahu kamu benci sama Narto bapak kamu. Seharusnya kamu itu mendukung perjodohan Pak Danu dengan ibu kamu. Kalau mereka menikah, saya jamin kalian akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan kamu, Wan, kamu bisa kuliah lagi. Cukup. Om gak usah ikut campur tentang balas dendam saya dengan bapak saya. Om gak usah urusin hidup ibu saya. Kita urus masing-masing kehidupan kita. Jangan ikut campur. Om mau keluar atau saya kasih pelajaran? Maafin Wawan, Bu. Wawan udah berlaku kasar sama Ibu. Udah Wawan. Ibu udah maafin kamu kok. Biar ambil kamu. Ya. Assalamualaikum. Ngapain kamu balik lagi ke rumah ini? Wawan. Enggak. Biarpun darahnya mengalir di tubuh Wawan, tapi cinta dan keringatnya nggak pernah ada di hati Wawan. Dia adalah orang yang melantarkan keluarga kita, Bu. Bertahun-tahun dia ninggalin kita, Bu. Wan, kamu dengarkan dulu penjelasan bapakmu. Tolong jangan hakimi dia, Wawan. Apalagi yang harus dijelasin, Bu? Ibu selama bertahun-tahun banting tulang mati-matian untuk menghidupi kami semua, Ibu. Jualan jamu. Kemana orang ini, Bu? Kemana? Wawan, Ibu tahu kamu benci sama bapak. Ibu tahu itu. Tapi Ibu juga tahu kalau dia paling sayang sama kamu. Karena kamu paling dekat dengan dia, Wan. Lihat Ibu. Lihat Ibu. Bilang kalau kamu benci sama bapak kamu. Bilang, Wan. Wan, Bapak tahu. Dan Bapak ngerti kenapa kamu benci sama Bapak. Tapi sebelum Bapak pergi, izinkan Bapak untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun. Waktu Bapak pulang dari pabrik tempat kerja Bapak, di jalan Bapak dirampok. Dan semua dokumen penting Bapak hilang. Bapak bingung. Bapak nggak tahu harus berbuat apa. 3 hari kemudian, Bapak bertemu dengan orang Indonesia migran gelap. Saat Bapak kelaparan, dia mau menampung Bapak, mau merawat Bapak. Suatu hari tiba-tiba, tempat persembunyian kami digerebek sama polisi. Bapak ikut terkena raja imigran gelap. Bertahun-tahun Bapak di penjara tanpa ada peradilan. Sehingga suatu hari Bapak ketemu dengan kenalan Bapak. Dan dia mau melaporkan kasus Bapak
di pemerintahan Indonesia. Setelah sekian lama proses di pengadilan, alhamdulillah Bapak bisa balik lagi ke Indonesia. Baiklah, karena urusan Bapak di sini sudah selesai. Bapak sekarang pergi. Karena di sini bukan rumah Bapak lagi. Aminah, tolong jaga anak-anak kita baik-baik ya. Kau masih ingat kan pesan kita dulu? Walau apapun yang terjadi, kita tetap keluarga. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Bapak! Keluarga kita hidup susah kayak gini, itu semua gara-gara Bapak. Laki-laki yang gak bertanggung jawab, ninggalin ibu bertahun-tahun. Ibu kerja banting tulang sendiri demi anak-anak, Bu. Sebetulnya saya hanya ingin menyarankan sama kamu untuk kamu punya suami lain. Tidak apa-apa. Saya sebagai abang yang tidak apa-apa. Cukup, Bang. Cukup, Bang. Gak ada yang boleh menghina suami ibu. Bertahun-tahun ibu menjaga kehormatan dan kesetiaan ibu sama dia. Dan ibu gak rela satu orang pun menghina atau